اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجمعنا بها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يا ربنا بجاه تاج العارفين وجاه حامل لواء الواصلين يا العارفين وجاه حامل لواء الواصلين قدواتنا وشيخنا
المصطفى وشيخنا التجاني يا ربنا بجاه تاج العارفين وجاه حامل لواء الواصلين. اللهم احشرنا في زمرة بالفيض التجاني ومدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدمه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud wa Qiblatul Syuhud wa Ka'batul Qulub, baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan semoga juga keridhaan Allah selalu tercurah dan terlimpah kepada sandaran hati kita, pembimbing ruhaniyat kita, Sayyidina Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh keluarga dan zuriat beliau dan seluruh khalifah dan muqaddam beliau serta seluruh ahbab dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu, yang mana kita berbicara tentang syarat di antara syarat tariqat At-Tijani. Sebagaimana kita ketahui, syarat dalam tariqat ada syarat lazimah, ada syarat yang ghair lazimah. Yang lazimah apabila tidak ada di dalam seorang Tijani menggawi tersebut, mengerjakan tersebut, maka dia tidak termasuk seorang Tijani. Nah, sedangkan yang lainnya yang ghair lazimah itu untuk kesempurnaannya. Nah, jadi kita mengetahui sudah di antara syarat ikhwan Tijani ataupun fakir Tijani, murid Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu, yang pokoknya yaitu ada 5. Sebagaimana sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya.
Nah, kita sebelum bertalqin, kita ditanyai oleh seorang muqaddam, oleh guru kita, apakah kita siap berjanji untuk melaksanakan, untuk mengerjakan semua syarat-syarat tersebut. Dan kita katakan iya. Nah, bagaimana jika janji tersebut diingkari? Bagaimana jika janji tersebut dibatalkan oleh seorang fakir Tijani? Apakah bisa ditajdid? Apakah bisa diperbaharui janjinya? Ataupun apakah bisa baiatnya bisa diambil kembali? Nah, insya Allah ini yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun mengutip dari kitab Risalah Syafiyah, karya daripada Maulana Syekh Al-Idris Al-Iraqi, yang mana beliau mempunyai kitab yang luar biasa dalam menjelaskan fiqh tariqah, dan beliau sangat rinci dalam mengupas fiqh tariqah di dalam kitab Risalah Syafiyah ini. Jadi beliau di sini mengutip daripada kitab Raf'ul Itab, karya daripada Syekh Allamah Gannun radhiyallahu anhu, yang mana teksnya sebagai berikut: idza waqa'a wa zara al-muridu faqad taqatta'a al-hablu bainahu wa bainasy syaikh radhiyallahu anhu. Apabila ada seorang murid Tijani yang terjatuh dalam pengingkaran janji, sehingga dia menziarahi wali Allah di luar tariqat Tijani, maka terputuslah tali ikatan antara dia dan antara Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Fayujaddidul idna, maka wajib bagi dia memperbaharui izin, walakin la yujaddidu lahul muqaddamu hatta ya'nasa minhu sidq. Tetapi seorang muqaddam hendaknya tidak mentajdid dahulu sehingga yakin kejujuran di dalam hatinya, di dalam hati ikhwan yang telah mengingkari janji ini atau telah mengerjakan sesuatu yang memutus dengan syarat tarekat, dihendaknya itu kada ditalqin atau ditajdid ulang sehingga diyakini pada ikhwan tersebut tidak akan mengulangi kembali kesalahannya. Qala sahibul bughyati radhiyallahu anhu, wa qad ittafaqa li ba'dil fuqaha'i min ahli Miknasa az-Zaitun an sadara minhu iltifatun ba'da taqayyudi bi ahdi syekh radhiyallahu anhu. Dan dalam Sahibul Bughyah pun berkata bahwasanya terdapat seorang ulama di Maroko, faqih di Maroko itu kalau alim itu disebut faqih atau ustadz disebut faqih. Artinya orang yang faqih, paham terhadap agama. Nah, kalau di sana faqih itu luar biasa, artinya ustadz, artinya orang yang mengerti, paham dengan baik mengenai agama. Kalau di tempat kita faqih ini bagus kalau faqih saja, tapi yang jadi masalah kadang di tempat kita itu ditambahi lagi faqih, ditambahi faqihannya. Nah, ini lalu maknanya berubah. Papakihan saja, papakihan bang. Jadi kayak bukan pakih beneran gitu. Faqih itu orang yang faqih, paham terhadap agama. Artinya seorang ulama
yang mana ulama tersebut telah mengambil baiat kepada Sayyiduna Syekh. Dia orang Miknasah, yaitu daerah di Maroko. Tetapi setelah mengambil janji, setelah mengambil baiat, dia mulai menoleh kepada wali yang lain. Fa'ahassa binkisafi ahwalihi al-zahirah wal batirah. Maka akhirnya dia merasakan hal dia, baik yang zahir ataupun batin, itu mulai meredup. Sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, dia rasakan ini hasil daripada dia mulai menoleh kepada guru yang lain. Faqasada asy-syaikh radhiyallahu anhu bifasin fatalaba minhu tajdida wirdihi. Dan ini orang faqih ini, orang alim ini semasa dengan Sayyiduna Syekh. Akhirnya setelah dia merasakan sudah mulai meredup cahaya di dalam zahir dan batinnya, akhirnya dia berangkat menuju Fes untuk menemui Sayyiduna Syekh Ahmad At-Tijani. Agar apa? Agar dia minta ditajdid atau minta ditalqin ulang wirid yang telah diberikan dahulu oleh Sayyiduna Syekh. Falam yujibhu radhiyallahu anhu lidzalik. Tetapi Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu tidak menjawab dan tidak memperdulikan keinginannya ini. Nah, karena seorang muqaddam dia harus meyakinkan dahulu. Artinya orang ini harus diuji dahulu. Ketika dia sudah pernah melakukan kesalahan, dia harus diuji. Nah, supaya kita tahu seperti apa Sayyiduna Syekh Sidin, begitu selektifnya ketika orang sudah mulai mengingkari janji, beliau sangat selektif untuk mentalqin ulang. Hatta aqama muddatan bifasin yulazimu kulla yawmin minha babadari radhiyallahu anhu. Sampai seorang ulama tadi itu berdiam, menginap beberapa masa, beberapa waktu di Fes, yang mana di Fes itu selalu melazimi di setiap harinya pintu rumah Sayyiduna Syekh. Jadi tiap hari orang ulama ini, si alim ini tiap hari duduk di muka rumah Sayyiduna Syekh mengharap belas kasihan Sayyiduna Syekh. Wasta'tafa khatirahu bimadihin ansha'ahu hunalika. Dan beliau pun juga mengharap belas kasihan Sayyiduna Syekh dengan membuat pujian, syair pujian kepada Sayyiduna Syekh di tempat tersebut. Wa kanat lahu qudratun ala dzalik, dan ia pun mempunyai kemampuan yang baik dalam membuat syair pujian-pujian. Falam yujibhu li muradihi, tapi Sayyiduna Syekh masih tidak mengindahkan, tidak memperdulikan dan tidak menjawab keinginan dia. Thumma tala bihil amru talaba min ba'di man kana yatawassatu lahu fil kalami ma'a syekh radhiyallahu anhu an yunhiya ilaihi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah lama sudah menginap di Fes, wallahu alam tidak diceritakan, entah itu seminggu atau sebulan atau 2 bulan, sudah lumayan lama Sayyiduna Syekh masih tidak memperdulikan keinginan dia. Akhirnya dia mendekati salah satu murid Sayyiduna Syekh yang lain. Agar apa? Agar mengharap supaya murid Sayyiduna Syekh ini bisa membujuk Sayyiduna Syekh. Ashab Sayyiduna Syekh bisa menjadi perantara hajat dia kepada Sayyiduna Syekh, dan mengharap agar Sayyiduna Syekh menghentikan pemboikotan dia ini.
anna hadzal rajul lahu banatun sighar bimiknasah wa laysa lahum man yanubu anhu fa in anta sayyidi aqbalta alaihi wa jaddatta lahu al-idna raja'a ilaihinna. Jadi kata dia, tolong bilang kepada Sayyiduna Syekh agar sudah menghentikan. Dia pengen bertobat, dia pengen benar-benar mengambil tarekat. Dan kata dia, saya ini mempunyai beberapa anak perempuan yang kecil di kota saya di Miknasa, dan tidak ada orang yang menggaduh, yang memelihara mereka. Jika Sayyiduna Syekh mau menerima dia dan mau memperbaharui izin dia dalam mengamalkan wirid, dia akan kembali ke kota dia. Wa illa tarakahunna lidhiya wa hadza qabruhu fi babi darik. Tapi jika Sayyiduna Syekh tidak mengizinkan dan tidak mentajdid wirid dia, maka dia akan tetap tinggal di Fes dan anak-anaknya akan tersia-sia. Dan dia, kata bahasa Arab, dan kubur dia berada di depan pintumu, wahai Sayyiduna Syekh. Artinya sampai mati pun jika Sayyiduna Syekh tidak mentajdid, dia tidak akan kembali ke kampung halaman dia. Nah, coba lihat bagaimana Sayyiduna Syekh menguji ulang. Begitu susahnya setelah mengingkari janji, begitu susahnya untuk mengambil baiat kembali. Falamma balagha dzalika li sayyidina radhiyallahu anhu da'a bihi. Manakala hal yang demikian tersebut sampai kepada Sayyiduna Syekh setelah sekian waktu tinggal di Fes dan anak-anaknya, keluarganya itu ditinggal dia di kampung halaman, dan sampai kabar tersebut kepada Sayyiduna Syekh. Akhirnya Sayyiduna Syekh memanggil dia. Falamma adkhala alaihi ja'ala yatahaddatsu ala 'adatihi radhiyallahu anhu. Manakala lelaki tersebut, seorang alim tersebut masuk ke rumah Sayyiduna Syekh, mulailah Sayyiduna Syekh berbicara sesuai kebiasaan Sidin. Faqala, jadi jar Sayyiduna Syekh, beliau menyindir seorang alim tersebut, menceritakan sebuah hikayat. Faqala ba'dul masyayikh, salah seorang masyayikh, kata Sayyiduna Syekh berkata, atahu rajulun ya'khudhu anhu faqala lahu hatta takhruja an jami'i ma tamlik fafa'al. Jadi dahulu ada, kata Sayyiduna Syekh, salah seorang masyayikh ahlut tarbiyah, ketika didatangi seseorang untuk mengambil talqin atau mengambil baiat, maka seorang syekh tersebut menguji dahulu. Ketika didatangi orang yang pengen menjadi muridnya, kata syekhnya, dia tidak akan memberikan baiat kecuali engkau menghabiskan semua yang engkau miliki. Artinya harta semuanya tuh habiskan dulu, baru kamu mau jadi muridku. Akhirnya dia mengerjakan murid terlebih. Faqala lahu hatta tufariqa zaujataka fafa'al. Kemudian jar seorang syekh tadi, Sayyiduna Syekh bercerita. Kalau kamu mau jadi muridku, silahkan habiskan dulu harta. Dihabiskan. Terus setelah dihabiskan, kalau kamu mau jadi muridku, silahkan tinggalkan dulu istrimu. Maka dia tinggalkan. Falamma insalakha anil mali waz zaujah. Manakala seseorang tadi sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta dan istri, sudah terputus daripada harta dan istri, kemudian sang calon guru pun berkata, qala lahu la syai'a laka indana. Kata guru, kami tidak memiliki apa-apa. Diuji lagi.
Kami tidak memiliki apapun. Tidak ada untukmu. Dari kami ini tidak ada untukmu. Idhab, pergilah, wanzur hajataka, dan carilah hajatmu inda ghairina, kepada guru yang lain. Diuji. Jadi disuruh habiskan harta, disuruh tinggalin istri. Setelah itu kata calon guru, kami nggak punya apapun untuk kamu. Cari aja sama guru yang lain. Nah, ini Sayyiduna Syekh menceritakan, menyindir si alim tadi. Fasaha fi talabi man ya'khudhu anhu falam yatayassar lahu ahadun. Maka akhirnya seseorang tadi berkeliling mencari guru di mana dia bisa mengambil ilmu tarbiyah ini. Maka akhirnya tidak mudah bagi dia menemukan guru, sehingga dia ceritakan apa yang terjadi kepada dia, ala ba'di man kana laqiyahu fi siyahatihi, kepada sebagian orang yang dia temui di dalam perjalanannya. Faqala lahu, maka ujar orang yang dia temui, irji' ilaihi, kembalilah kamu kepada guru, calon gurumu yang memuji tadi. Wala tazunnu anna ahadan yanfa'uka ghairuhu, jangan kamu kira ada satu orang pun yang bisa memberi manfaat kepadamu selain calon gurumu tadi. Fa inda dzalika raja'a ilaih, maka setelah dia dinasihati dengan demikian tersebut, akhirnya dia kembali kepada calon guru. Kata faqala, maka kata calon guru, qata'naka an sa'iril ilaqat fanqata'ta, kami telah memutusmu dari semua hubungan harta, hubungan istri, kami sudah memutus. Wa baqita fika ilaqatut ta'alluq bil ghair, tetapi masih ada dalam dirimu hubungan ingin berpegang kepada selain kami. Nah, inilah akhirnya fataraknaka, maka kami tinggalkan dirimu, hatta in qata'ta anha, sampai kamu terputus dari hubungan keinginanmu berpegang kepada selain kami. Nah, luar biasa. Sayyiduna Syekh menyindir seorang alim tersebut dengan cerita orang yang pengen berguru tadi. Jadi datang seorang pengen berguru, ini bukan kepada Sayyiduna Syekh lah, cerita masyayikh, kata Sayyiduna Syekh. Pengen berguru, kata yang guru, kalau kamu pengen berguru kepada aku, habiskan dulu harta. Setelah dia habiskan, kata yang guru, kalau kamu pengen berguru kepadaku, tinggalkan dulu istrimu. Setelah istri dia tinggalkan, harta dia habiskan, kata calon guru, kami tidak memiliki apa-apa untukmu, silahkan cari kepada yang lain. Akhirnya dia mulai mencari. Ternyata kata salah satu orang yang dia temui, hanya calon gurumu tadilah yang bisa memberikan kamu manfaat. Nah, setelah kembali, lalu si calon guru menjelaskan, kami sudah memutus semua hal darimu, tinggal satu lagi yang kami belum putus, yaitu keinginanmu masih berpegang kepada selain kami. Nah, luar biasa. Ini seorang alim datang kepada Sayyiduna Syekh, minta tajdid, sudah bikin syair, sudah sekian lama di face, tidak ditajdid Sayyiduna Syekh. Sampai berbicara kepada salah seseorang agar seseorang tersebut menyampaikan kepada Sayyiduna Syekh dia memiliki anak-anak yang kecil. Setelah itu baru dimasukkan Sayyiduna Syekh dan diceritakan beliau dengan cerita yang tadi. Summa aqbala alaihi wa laqanahu fa'akkada lana Sayyiduna radhiyallahu anhu bihadhihi hikayah ma fa'alahu min at-tarbiyah. Kemudian Sayyiduna Syekh menerima dan mentalkin ulang seorang alim tadi. Nah, maka Sayyiduna Syekh menguatkan kepada kita dengan cerita ini apa yang beliau kerjakan daripada ilmu tarbiyah ma'ahadzal faqih, beserta orang alim ini.
hatta la yabqa lahu khatiru syubhatin fil amri, sehingga tidak tersisa bagi dia ada sebuah bisikan yang mengandung syubhat, yang mengandung keraguan pada perkara ziarah ini. Wajaddada lahul idna, dan Sayyiduna Syekh akhirnya mentalkin ulang, memperbaharui izin dia. Wahadhi kanat adatuhu, seperti inilah kebiasaan Sayyiduna Syekh radhiyallahu anhu ma'aman akhalla bihadza syarti, kepada orang yang mencederai ataupun merusak syarat di dalam tarekat. Idza talaba minhu tajdid, apabila meminta ulang tajdid tarekat kepada Sayyiduna Syekh, man talaba minhu dzalik la yujaddidu lahu, sidin tidak akan mentajdid hatta ya'nasa minhu sidqut tam, sehingga diyakini kepada orang tersebut kejujuran yang sempurna, fi adamil audi ila dzalik, pada tidak kembali pada kesalahannya tersebut. Wa minan nasi, di antara sebagian lagi, man talaba minhu, ada yang meminta tajdid ulang kepada Sayyiduna Syekh, falam yajibhu ilaihi ba'dahu abada, Sayyiduna Syekh tidak menjawab keinginannya. Akhirnya ada orang-orang yang setelah mencederai syarat tarekat datang kepada Sayyiduna Syekh, Sayyiduna Syekh tidak mentajdid ulang, dibiarkan sidin. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu, antadunna anna lil masyayikh fi dzalika hawan nafsaniyan aw haddan syahwaniyan fatakhsaru safaqatuk wal a'yad billah. Dan sidin, hati-hati dalam menemui kisah ini kita mengira bahwasanya sidin Sayyiduna Syekh dalam hal ini karena hawa nafsu, atau karena ada keinginan syahwat kemanusiaan, tidak. Nah, ini dalam bab tarbiyah. Kalau kita menyangka semikian tersebut, maka kita akan rugi. Nah, jadi penting sekali bahwasanya kita harus benar-benar menjaga syarat di dalam tarekat. Wa qad thabata an Maulana Syekh radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, dan telah tetap daripada Sayyiduna Syekh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyiduna Syekh ayyarfa'al izna, untuk mengangkat izin, an rajulaini min ashabihi, dari dua orang daripada murid sidin, zara Maulana Abdussalam radhiyallahu anhu, yang menziarahi waliullah Syekh Abdussalam ibn Mashish. Kama fil ifadatil Ahmadiyah, sebagaimana terdapat di dalam kitab Ahmadiyah. Kemudian di sini diceritakan lagi bahwasanya Syekh Muhammad akan Sus radhiyallahu taala anhu itu dimintai orang untuk mentajdid wirid tarekat. Tapi akhirnya sidin tidak mengindahkan orang tersebut, dan sidin marah dan tidak mentajdid orang tersebut sampai pada suatu masa sehingga diyakini taubatnya dan diyakini ikhlasnya pada demikian tersebut. Nah, akhirnya falyahdharil musyaffiqu ala nafsihi, hendaknya orang mengasihani dirinya ini mewaspadai minat tala'ubi fi hadhihi tariqatil ahmadiyah, daripada mempermaikan tarekat Tijani ini. Nah, jadi jangan dipikir wah gampang aja nanti tajdid, enggak kayak gitu. Ulama besar, ulama alim datang ke Sayyiduna Syekh, tidak langsung ditajdid oleh Sayyiduna Syekh. Jangan mikir nggak enak. Ada orang mau ngajak ziarah nggak enak, ikut aja lah. Nah, nggak enak kita sama orang, nggak enak kita sama teman, tapi nggak enak sama guru. Gimana itu? Lebih nggak enak sama orang atau nggak enak sama teman, atau lebih nggak enak sama guru? Dan kita sudah mengetahui minggu yang lalu bahwasanya pembahasan ziarah ini pelarangannya min babit tarbiyah, bukan min babit syariah.
hukum ziarah itu tetap sunnah dan kita tidak mengharamkan ziarah. Tetapi karena ada kepentingan tarbiyah, akhirnya kita ditekankan oleh guru kita untuk tidak menziarahi wali-wali Allah di luar tarekat Tijani. Adapun selain wali Allah ya tidak mengapa. Terus bagaimana apabila seorang ikhwan, seorang fakir Tijani melewati makam salah satu wali Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Wa idza marral muridut Tijani bidarihin min adrihatil awliya al-kharijin 'anit tariqatil ahmadiyah. Apabila seorang ikhwan melewati salah satu makam daripada makam-makamnya para wali Allah Subhanahu wa taala yang di luar tarekat Tijani, fa innahu yu'azzimuhu fi qalbihi, maka di dalam hatinya harus mengagungkan wali yang dia lewati tersebut. Kenapa? Karena kita wajib mengagungkan semua wali Allah, wajib menghormati, wajib mencintai semua wali Allah mutlaqan tanpa terkecuali. Wa yahtarimuhu wa yujilluhu, kita menghormati wali tersebut dan membesarkan wali tersebut. Wa ya'taqidu fihi annahu ahadu a'mamihi, dan kita mempunyai keyakinan bahwasanya wali tersebut adalah salah satu paman kita. Orang tua kita Sayyiduna Syekh, bapak kita Sayyiduna Syekh. Sedangkan wali-wali Allah di luar tarekat Tijani itu salah satu di antara paman-paman kita yang wajib kita hormati, karena beliau di dalam bab wilayah itu saudara daripada guru kita Sayyiduna Syekh. Sayyiduna Syekh beliau min auliyaillah, qutbul maktum, khatmul auliya, dan wali yang lain pun min auliyaillah, jadi otomatis ada hubungan saudara. Jadi kita anggap mereka adalah paman kita. Wa anna rijlahu fawqa ra'sihi, dan kita posisikan seakan kaki sidin, kaki wali yang kita lewati tersebut di atas kepala kita. Artinya kita menghormati wali-wali yang kita lewati makamnya. Dan kita posisikan sebagai paman. Dari karena itu, pengamal tarekat Tijani mereka menganggap wali-wali Allah di luar tarekat Tijani seperti paman itu. Artinya apabila ada keperluan, dia lebih dahulu kepada bapak. Kita misalnya nih, kita punya bapak orang kaya, kita punya paman orang kaya. Kalau kita perlu sesuatu, kita minta ke paman, nggak minta ke bapak, otomatis bapak akan marah. Kenapa? Karena bapak kita juga kaya, bahkan lebih kaya menurut kita daripada paman kita. Kalau kita keadaan seperti itu, kita meminta kepada paman kita, otomatis kita mempermalukan bapak kita. Nah, seperti itu. Jadi orang Tijani itu menghormati semua wali Allah tanpa terkecuali, menyayangi, mencintai semua wali Allah, tapi tidak menziarahi karena ada alasan yang sudah kita bincangkan di minggu yang lalu. Min ghairi ayyusallima alaih, tetapi kita melewati tersebut, kita agungkan, kita cintai, kita hormati, tapi kita tidak mengucapkan salam. Au ayyaqula lahu syai'an, atau kita pun juga tidak mengatakan sesuatu apapun kepada wali tersebut. Hasman limaddatin ma yatashawwaqu ilaihil muridu fi ziyarah, untuk memutus sesuatu yang membuat rindu seorang murid kepada menziarahi wali tersebut. Misal kita lewat kepada salah satu makam wali Allah, kita lewati, ya sudah kita agungkan, kita hormati, di dalam hati kita ini salah satu paman kita,
Tetapi kita tidak mengucapkan salam ataupun kita tidak mengatakan apapun. Agar apa? Agar kejiwaan kita tidak pengen menziarahi beliau. Karena kalau menziarahi beliau, ya otomatis seperti yang kita bincangkan minggu yang lalu. Wal iltifat min ghairi muradi lima taqaddama. Atau supaya juga agar kita tidak menoleh kepada selain kehendak guru kita. Karena telah terdahulu min annal iltifata an syaikhil qati'un, bahwasanya kita menoleh daripada sayyiduna syekh ini bisa memutus kita dari sayyiduna syekh. Wakadha, nah ini penting. Wakadha yumna'ul muridut tijani minal huduri wa min syaddir rihlati ila mausimin min mawasimi awliyaillah. Seperti itu pula dilarang seorang murid tijani menghadiri ataupun berjalan ataupun musafir kepada musim daripada musim-musim wali Allah. Maksudnya di sini musim perayaan, entah itu perayaan hari kelahiran beliau kah, atau maulid. Kalau di Mesir itu wali-wali Allah itu ada maulidnya. Maulid Sidi Ahmad Badawi, maulid Sidi Ibrahim Dasuqi, maulid banyak wali-wali Allah diperingati di situ. Nah, atau peringatan hari kematian Sidin. Nah, ini haul kalau ada kita. Nah, ini pun kita dilarang untuk menghadiri atau bahkan hanya sekedar musafir ke tempat tersebut. Ini bukan kata ulun lah, ini kata kitab. Bukan kata ulun, ini kata kitab. La biqasdi ziyarati wala biqasdil furjati wan syirahil khatir. Kita dilarang menghadiri musim-musim para wali Allah Ta'ala tadi, baik tujuannya untuk menziarahi, jelas dilarang, ataupun tujuan kita hanya sekedar berlapang-lapang, rame-rame, atau sekedar melapangkan hati. Nah, ini juga dilarang. Fa inna ziyarata mamnu'atun kama taqaddama. Kenapa? 3 hal ini dilarang. Karena ziarah itu sudah tahu, kita semuanya ziarah tersebut dilarang. Wa qasdal furjati wan syirahil khatir, sedangkan kita pengen melapangkan diri, pengen menghibur hati dan lain-lainnya lah, pengen rame-rame, lil huduri fil mausimi, untuk hadir di musim wali Allah tadi, su'u adabin ma'adzalikal wali, ini merupakan su'ul adab. Adab kita buruk kepada wali tersebut. Nah, kalau niat kita ziarah, kita nggak boleh. Nah, kalau kita niat kita sekedar lihat-lihat, sekedar rame-rame juga nggak boleh. Kenapa? Karena kita su'ul adab sama wali tersebut. Ngapain datang? Rame-rame aja katanya. Rame. Nah, ini yang kita dilarang, su'ul adab kita. Kita kira-kira kita pribadi pun kalau ada orang datang ke kita, ngapain datang? Rame-rame aja katanya. Artinya nggak benar pengen cari kita gitu. Kira-kira gimana perasaan kita? Orang datang ke rumah kita ada 10, 30, 40. Terus ada, kenapa ada datang, ada apa ini? Ya rame-rame aja, ngikut aja katanya. Nggak pengen benar-benar mengunjungi kita. Kira-kira kita di situ pun juga merasa nggak enak. Nah, itu seperti itu juga, kita kurang adab akhirnya kita sama wali tersebut. Wastighfafun biqadrihi, dan kita meremehkan dengan kehormatan wali tersebut. Coba kita lihat, seperti inilah tarekat Tijani sangat menjaga adab kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sangat senang sebenarnya ketika silaturahmi fillah. Ketika ada orang datang kepada dia karena Allah, itu sangat senang.
Tapi ketika orang ada datang kepada dia itu karena duniawi, ya sebenarnya dia tuh menjamu saja, menyambut saja, tapi hatinya sebenarnya kurang senang. Sebenarnya. Nah, disinilah Sayyiduna Syekh, beliau nggak pengen murid-murid beliau itu salah adab minta duniawi kepada para wali-wali Allah. Seakan-akan Sayyiduna Syekh tuh pengen kita tuh cuma merepotkan beliau saja. Karena beliaulah yang bertanggung jawab dunia akhirat kita. Gak usah merepotkan wali-wali Allah yang lain. Karena kalau kita datang, kita kurang adab, kita meremehkan kehormatan beliau, walaupun kita nggak bermaksud, tetap kita nggak mendapatkan apa-apa. Dan malah akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Seperti itu Tarekat Tijani mengatur. Dan kebanyakan orang ziarah itu jarang pengen mempunyai hubungan dengan wali itu karena Allah tuh jarang. Rata-rata apa? Rata-rata ya kemarin karena ada nazar katanya kalau sehat mau ziarah. Kemarin ada nazar kalau anak lulus PNS mau ziarah. Kemarin ada nazar kalau laku rumah mau ziarah. Kalau nggak sehat, kalau nggak lulus PNS, kalau nggak laku rumah ziarah nggak? Nah di sini akhirnya kurang adab kita. Kurang adabnya itu di situ. Harusnya tuh kalau pengen membuat hubungan sama Allah, sama wali Allah itu rutin. Nggak ada urusan, mau hajat nggak ada hajat ya datangin wali Allah seperti itu. Kayaknya ada hajat aja, kalau nggak ada hajat, ya gimana ya kita aja loh, kita loh, bukan wali kita nih ya. Ada datang teman ke kita, ketika ada perlu baru datang, kira-kira gimana ya? Habis uang datang ke kita, banyak uang nggak ada, beritanya, kira-kira gimana? Nah, jadi seperti itulah yang ditakutkan Sayyiduna Syekh. Beliau pengen kita ini menjaga adab. Pengen kita ini menghormati, mencintai semua wali Allah. Nah, dan kita nggak tahu main para wali itu seperti apa. Beliau yang tahu. Nah, kita nggak ngerti alam para wali itu seperti apa. Nah, makanya Sayyiduna Syekh beliau salah satunya nih hikmahnya ya, di samping memang Rasulullah yang memerintahkan beliau, salah satu hikmahnya ya di situ menjagakan kita agar tidak suul adab kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak kepikir tuh. Kalau mau datang rame-rame itu ternyata suul adab tuh nggak kepikir kan? Yang tahu ini ya juga wali dan tertulis di kitab, bukan ulun yang ngarang-ngarang. Naam, tetapi ada tapinya. Idza kana litijarati wa nafadhis sil'ati wa tahsili malin yata'ayyashu bihi fala ba'sa bil hudur. Tetapi apabila dia berangkat ataupun menghadiri musim wali Allah Ta'ala tadi, niatnya untuk berdagang ataupun menghabiskan barang ataupun menghasilkan uang yang dia hidup dengannya, ini tidak apa-apa. Karena niatnya kan berdagang beda ceritanya. Ini tidak apa-apa. Di hadhil ghayati, bagi tujuan ini, wal insanu basiratun ala nafsihi, dan manusia itu mengetahui apa niat yang ada di dalam dirinya. Nah, tetapi niat itu pun Allah mengetahui, Rasulullah mengetahui, Sayyiduna Syekh mengetahui, dan itu pun tetap harus menjaga benar-benar. Ada kadang-kadang ikhwannya nyetir kan ke tempat itu ya. Itu pun harus hati-hati. Kalau niatnya pengen dapat uang ya nggak apa-apa. Pengen niat husulil mal saja nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Hati-hati. Takut-takutnya kita nggak pernah melihat guru kita. Wah, guru kita nggak pernah ada perayaan sebesar ini. Lalu kita ngelihat di situ. Berarti wali ini lebih hebat dari guru kita. Ya udah, selamat kita. Berbahaya seperti itu. Nah, dari karena itu hati pun jika memang pengen berdagang, hati-hati. Jika pengen menghasilkan uang, itu hati-hati.
Nah, jadi penting banget masalah ini. Artinya kita dituntut full adab, baik kepada wali Allah Subhanahu wa taala di luar tarekat Tijani, apalagi di dalam tarekat Tijani, apalagi kepada Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu. Dan semua ini tidak karena tujuan hawa nafsu. Melarang ini bukan karena seperti orang berdagang, kata ulun kemarin. Kalau orang berdagang kan kalau udah beli ke sini jangan beli ke sana lagi, itu orang berdagang. Ini beda. Bicaranya babnya tarbiyah. Ini semua ini maslahat kita, bukan maslahat Sayyiduna Syekh. Maslahat kita agar kita semua selamat, agar perjalanan kita lancar menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hambatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا كثيرا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.